Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Yah, gue masih belum punya kamera, jadi masih mengandalkan kamera webcam. Oh iya, di video gue yang sebelum ini, yang rakit bareng Tangan Belang, itu banyak banget, gila. Banyak banget yang komen, bukan komen tentang rakitannya, malah komen tentang webcamnya. Rata-rata banyak banget yang komen, bang, ini webcam apa sih gitu. Padahal ini sebenarnya webcam lama gue, dan kayaknya gue udah pernah nge-review juga deh si webcam ini, yaitu Logitech HD Pro C920. Jadi ini ntar gue kasih linknya di sini atau di sini review gue tentang webcam ini gitu. Jadi kalau lo mau beli ya silakan, ini kualitasnya oke, udah Full HD, cocok buat lo yang ya mau main game atau mau Skypean, mantep lah gitu. Tapi memang gue emang ada lighting tambahan sih, mungkin itu kenapa gambarnya agak-agak lebih lebih mantep lah gitu. Gue ada softbox di sini dan di sini, jadi emang dari segi cahaya juga bagus gitu. Jadi kalau lo mau mendapatkan hasil kayak gini, ya beli webcam ini, terus jangan lupa juga cahayanya yang cukup gitu. Oke, langsung aja ke ngobrol-ngobrol kita kali ini. Uh, jadi beberapa waktu lalu kita, ya beberapa bulan yang lalu kita kedatangan beberapa uh, graphic card murah. Nah, klaimnya gitu, graphic card murah. Antara lain RX 480, itu udah ada videonya juga di Tangan Belang. Terus yang baru nongol juga GTX 1060, semua mengklaim atau semua bilang bahwa ini adalah graphic card murah dengan performance yang luar biasa. Dan itu bener, nggak salah. Dan udah gue buktikan juga di review gue di RX 480. Dan itu memang graphic card yang value for money-nya udah mantep lah untuk saat ini. GTX 1060 gue belum bisa komen karena ya gue belum ada di tangan gue dan belum ngetes juga, tapi kira-kira klaimnya samalah dengan uh, harga yang tidak membengkak atau tidak mahal, tapi lo dapet performance yang seperti high-end graphic card. Nah, tapi masalahnya ya murah itu sebenarnya subjektif. Buat gue bilang murah belum tentu buat lo murah. Jadi mungkin ada di luar sana yang memang wih ada graphic card murah nih, RX 480 atau GTX 1060. Lihat berapa harganya, nyampe sini. Walaupun di luar di brandingnya, di soundingnya 200 sampai $249, tapi pada saat masuk sini akhirnya 3,5 juta sampai 4 juta. Dan mungkin lo mikir ya itu mah buat gue nggak murah, 3 juta sampai 4 juta eh, nggak terjangkau juga buat gue gitu. Dan kalau memang dilihat dari value-nya memang murah gitu, 3-4 juta terus lo dapet performance seperti high end graphic card, itu murah. Tapi ya banyak banget di luar sana yang memang ya gue nggak mampu gitu beli graphic card segitu. Nah, gue kali ini mau ngebahas graphic card yang memang value for money juga, tapi memang udah agak-agak lama sih, tapi menurut gue masih oke lah, masih oke buat dibeli untuk saat ini. Ini dia. Nah, mungkin lo kemarin lihat di build gue yang video gue sebelumnya, GTX 750 Ti. Nah, kenapa gue khusus bikin video tentang 750 Ti? Karena menurut gue ini sangat-sangat masih worth it buat dibeli, sangat-sangat value for money. Kalau lo lihat harganya sekarang untuk yang single fan ini ya sekitar 1,5, 1,6 lah, paling mahal 1,7. Untuk yang dual fan mungkin lebih mahal, sekitar 200 atau 300 ribu. Tapi ini menurut gue sangat-sangat value for money. Ya dari segi arsitektur dia udah Maxwell gitu, dan ini kayaknya kalau nggak salah generasi pertamanya Maxwell deh, 750 Ti ini. Udah lumayan baru walaupun sekarang udah ada Pascal, tapi paling enggak Maxwell masih bisa lah buat buat ngejalanin game-game terkini dan masih oke gitu.
GTX 750 Ti. Dan terus terang ini kemarin gue taruh di build yang ini, dan pas gue lihat hasil benchmarknya, gue ngerasa kayak wah kayaknya masih lumayan oke nih buat build pakai GTX 750 Ti ini. Tapi balik lagi semua berpulang ke ekspektasi masing-masing. Jadi jangan ngarep lo bisa dapet setting ultra di semua game terus 60 fps, ya enggak gitu. Ekspektasi lo ya agak sedikit direndahkan dikit lah gitu. Nah, buat siapa sih si GTX 750 Ti ini? Ya balik lagi yang seperti gue bilang tadi. Buat lo yang nyari graphic card dan ekspektasi lo mau main game-game yang keren, mungkin bukan terkini tapi game-game yang agak lama 2-3 tahun yang lalu cuman masih keren dan lo belum sempat mainin, dan lo mau build PC dan mainin game itu, ini bisa jadi pilihan juga. Dan mungkin dari segi budget lo agak-agak kepentok, misalkan wah budget gue cuman 6-7 juta bang, atau 5 juta bisa nggak pakai 750 Ti? Gue rasa masih bisa sih, dan lo cuman mau main game-game keren, game-game keren sekarang, dan game-game keren beberapa tahun lalu, tapi ekspektasi lo juga ya gue nggak usah ultra lah gitu, medium atau high dengan frame rate 30-60 fps masih oke. Nah ini bisa lo pilih gitu. Baik lagi ya kalau gaming, gue sih selalu berpendapat, gue selalu ngepost di mana-mana bahwa gaming itu is all about experience sebenarnya, dan grafik itu cuma salah satu experience yang bisa lo dapatkan. Banyak unsur-unsur game selain daripada grafik yang penting menurut gue, storyline, gameplay gitu. Ya grafik penting, tapi menurut gue bukan yang terpenting. Kalau lo lihat video gue yang judulnya Ultraman Gamer, yaitu gue membahas tentang mereka yang terobsesi dengan setting ultra gitu. Padahal sebenarnya ada banyak aspek dari game yang bisa kita nikmati gitu. Nah, buat lo yang nyari graphic card dengan ekspektasi seperti itu, GTX 750 Ti bisa jadi pilihan. Kelebihan lainnya dia low power seperti lo lihat nih, dia tidak ada PCIe-nya, jadi lo nggak butuh power dari power supply kemari, cukup mengandalkan dari PCIe slot aja, jadi dia nggak ada powernya lah. Buat lo yang mau build PC gaming low power, nah ini bisa juga. Atau mungkin HTPC atau Steambox, lo mau bikin Steambox, wah bang gue mau bikin Steambox yang ukurannya kecil dan gue cuman mau main game-game yang ya nggak terlalu berat lah, tapi utama gue buat Steambox. Dan kadang-kadang gue nonton film juga di di PC gue ini bisa lo jadikan pilihan gitu. Oke, apalagi ya, terus terang gue menarik juga nih, maksud gue gini, gue kadang-kadang nge-review atau ngetes graphic card high end, lama-lama ya biasa aja gitu, boleh dibilang bosen. Tapi kadang-kadang pada saat ngetes graphic card yang low end dan tidak disangka-sangka, itu malah jadi ada keasikan tersendiri gitu. Makanya gue berpikiran untuk lebih banyak ngetes graphic card yang kelas menengah sampai bawah lah gitu. Nah, kalau lo tahu graphic card apalagi ya selain GTX 750 Ti yang menurut lo di tahun 2016 ini masih oke buat diambil, misalkan R7 260 gitu, atau apa, silakan tulis kolom komentar di bawah. Dan terus terang gue juga penasaran mau ngetes graphic card ini gitu. Karena baik lagi, Tangan Belang ini channelnya bukan tentang wah yang harus terkini tentang graphic card gitu, enggak sih. Channel Tangan Belang ini baik lagi ditujukan untuk para mainstream gamer gitu. Jadi
konten yang menurut gue bisa bermanfaat untuk para mainstream gamer, itu kayaknya layak buat gue pertimbangkan untuk gue bikin lah gitu. Jadi kayaknya menarik juga sih buat ngetes apa namanya, graphic card low end gitu. Nah itu aja sebenarnya video singkat, nggak singkat juga sih, udah 10 menit, tentang GTX 750 Ti ini. Jadi ya, gue masih merekomendasikan GTX 750 Ti ini buat diambil sekitar ya 1 atau 2 tahun lagi. Yang penting adalah sesuaikan sama ekspektasi lo. Jadi kalau lo ngarep ultra di setiap game terkini lebih dari 60 fps ya lo ngaco aja. Tapi kalau lo pengen, bang gue mau bikin PC nih, budget gue mepet, dan gue pengen main game-game, nggak harus game-game terkini, tapi game-game yang lama-lama juga belum sempat banyak yang gue belum mainin, dan gue pengen apa namanya, dapat kualitas grafis yang lumayan dan frame rate yang oke. Nah ini bisa jadi satu pilihan gitu. Oke, segitu aja video gue kali ini. Dan ya seperti lo lihat, gue masih dalam setting ini, belum ada kameranya. Dan ya, tulis di kolom komentar kira-kira graphic card yang low end apa lagi ya, atau mid end apa lagi yang kira-kira asik buat dites gitu. Siapa tahu gue akan ngetes juga. Oke, thank you guys for watching. Seperti biasa, like kalau lo suka video ini, dislike kalau lo ngerasa video ini boring, dan share kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Jangan lupa follow semua sosial media Tangan Belang. Gabung di komunitas Tangan Belang. Udah berapa sekarang? Udah 3.200 kalau nggak salah. Dan ya, I'll see you guys later. Thanks for watching. Bye.